Tema kita hari ini adalah tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ya. Sekali lagi, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sama-sama kita mengucapkan ya. 2, 3, ya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada lagu yang pernah Kau Tuhan jadi andalanku. Dari mana kunci itu? Dari G. Oke. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus aku melakukannya. Sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus aku melakukannya. Kita sepanjang minggu ini nyanyikan. Mungkin Anda mengalami stuck dalam segala hal. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Amin. Nanti pelajari lebih lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, saya catat di sini ada 6 jenis tuaian. Maaf, satu tulisan kurang. Yaitu tuaian pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Jadi banyak orang meninggalkan Yesus, dimulai dari keluarga putus hubungan sampai dia meninggalkan Yesus. Dan hari-hari ini Tuhan akan pulihkan satu persatu. Mereka datang kembali, datang kepada Tuhan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Kerajaan Allah terus dipersebarluaskan melalui pemberitaan Injil, melalui mukjizat. Kemarin ada kesaksian, saudara. Ini kesaksian ini cukup karena penyakitnya ini sangat pribadi. Ada seorang perempuan, dia mengalami tumor pembengkakan di pribadinya, kewanitaannya, alat kelamin. Dan ini sudah berjalan sekian lama, malu cerita kepada siapapun. Kalau cek ke dokter juga, ya ada malu, ada juga biaya. Nah, waktu itu gak sengaja kita mendoakan karena dia punya penyakit sesak nafas. Nah, pada waktu itu kita berdoa bersama-sama, saya, Bu Lesti sama Bu Elis. Waktu saya doakan, saudara, dan doa bersama-sama. Saya bilang begini, dalam nama Yesus segala penyakit saya perintahkan lenyap. Nah, waktu yang lalu bersaksi waktu doa di tempat Bu Elis. Habis didoakan itu, biasanya nggak bisa jongkok. Harus pakai kalau buang air kecil itu dipakai kursi. Apa namanya itu? Toilet yang duduk itu. Nah, karena nggak bisa jongkok, karena pembengkakannya cukup besar. Nah, tiba-tiba waktu dia buang air kecil kok nggak ada rasa ya? Biasanya kan benjolan itu berasa, ketarik sana sakit, ketarik sini sakit gitu. Dia coba pegang, kok hilang ya?
Dia cuma jongkok. Tidak ada gangguan, sembuh dengan sempurna. Amin. Jadi hari-hari ini Tuhan akan memperluaskan kerajaannya melalui tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang heran. Jadi saudara, kalau jemaat luar tidak mengalami mujizat, keterlaluan Anda nggak mengalami mujizat kalau saya doakan. Berarti ada yang salah dengan Anda. Ya, ini jemaat luar saudara. Jadi harusnya Anda harus lebih dari itu. Katakan amin. Ya, maka harus perlu kesungguhan dengan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, tuaian berkat rohani. Dan juga bukan hanya berkat rohani, jasmani juga. Waktu Tuhan Yesus melayani, Dia melakukan mukjizat, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Tetapi ketika ada orang kelaparan, Dia juga memberi makan. Jadi kita diberkati kedua-duanya. Percaya saudara? Percaya saudara? Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mukjizat. Saudara, yang kita alami, kita menuai berkat rohani dan juga berkat jasmani. Saudara, berkat rohani dan jasmani bukan berarti Anda salah menggunakannya seenak sendiri, tapi kita harus menghargai berkat Tuhan. Yang keempat, satu, tuaian hidup yang berbuah. Harusnya buah roh. Buah roh. Berbuah artinya ketika kamu ke gereja ini ada dampak. Kasih tahu kanan kirinya, kamu harus punya dampak ya. Kasih tahu. Ya. Ucapannya juga harus berdampak, bilang. Banyak orang tersandung di sini, saudara. Karena orang gereja, jemaat gereja. Di gereja sirama, di luar gereja nyakitin orang, ngomongin orang, menghakimi orang terus kerjaan. Betul gak? Emosinya setinggi langit. Di gereja sirama, shalom Pak Baryanto, ganteng sekali Bapak. Sampai mengkilat jidatnya, luar biasa. Tapi saudara, di luar jadi batu sandungan. Doa saya, kita bukan jadi batu sandungan, tapi kita semua menjadi berkah. Amin. Jadi berkah, bukan berkat. Berkat. Ya, harus jadi berkat, ada dampaknya. Lalu kemudian saudara, metuaian hidup yang kekal. Jadi Anda nggak sia-sia datang ibadah, tapi ada jaminan hidup yang kekal. Kalau orang tanya, kamu yakin masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Sombong amat, percaya banget sih. Yakin nggak? Alasannya apa? Iya kan? Kita ini saudara, kalau orang nggak ngerti, kamu anak siapa? Anak Tuhan. Bapakmu tukang gerobak di pasar. Gimana? Iya kan? Karena apa? Barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Alkitab berkata, dia memiliki jaminan hidup yang kekal. Ada jaminan, tapi masih berdosa. Iya, tapi tidak hidup dalam dosa. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa,
tapi tidak menikmati dosa. Setuju? Saya buktikan satu. Kalau Anda habis marah-marah, nyesal nggak? Nyesal nggak? Nyesal nggak Putari? Beneran? Baru ngocehin orang, nyesal nggak? Atau udah lupa? Butuh nih, kalau marah-marah sama orang nyesel nggak? Artinya kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak menikmati dosa. Kalau orang lain tersakiti, bukan bersuka cita. Baru tadi saya marahin dia. Haleluya, saya jadi pemenang. Itu saya enak gundulnya. Paham maksud saya? Bahkan ada orang yang berbahasa roh sekalipun bisa jatuh dalam dosa, bisa jadi batu sandungan, tapi tidak menikmati hidup dalam dosa. Ya, baru bohongin orang 5.000, waduh, saya salah, saya kembali deh. Tapi saya malu ngasih tahu, saya tipu dia. Tapi baik-baik aja ngomong. Dengan cara gimana? Kasih tambahan. Jadi anak Tuhan bisa bersalah, bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak menikmati dosa. Kasih tahu kanan kirinya, ngerti nggak? Balas lagi, emang kamu ngerti? Ya. Yang terakhir, dua yang di bumi yang mengalami murka Allah. Nah ini orang yang keras kepala ini. Jadi menabur yang jahat, pasti kau menuai badai. Siapa yang menabur angin, menuai apa? Badai. Siapa yang berbuat baik, pasti dia menuai kebaikan. Bukan di surga, di bumi ini. Kalau Anda menolong orang lain, itu Anda bukan menerima di surga, saudara. Karena surga nggak perlu harta, lantainya aja emas. Ya. Punya rumah nggak lantainya emas? Nggak punya, sekaya apapun di Indonesia ini nggak ada seperti itu. Pagarnya emas, tapi itu hanya cat. Iya kan? Iya. Itu emas murni, saudara. Soalnya emas yang Anda pakai itu belum murni itu. Karena kalau murni dia rontok. Emas murni itu nurut, lembut, lentur dia kan, dan tidak pernah takut dengan api. Itu emas yang murni. Nah ini yang harus kita paham. Bisa kelihatan di belakang. Kita baca firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Kalau nggak sempat baca Alkitabnya, lihat aja di layar. Nanti saya kirim juga di grup ini makalahnya. Saya mulai. Manusia akan, ya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Berteman dasarnya uang. Bersahabat dasarnya uang. Semuanya serba uang. Nolong orang serba uang. Matanya jadi uang, kepalanya jadi uang. Ini sekarang. Makanya orang bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banyak orang stres, stroke gara-gara uang, cari harta. Bahkan ada orang yang ditimbun oleh tanah gara-gara apa? Uang. Tambang ilegal. Ya, semoga gak ada di sini yang kayak gitu-gituannya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, baru dipercaya dikit aja berkat jasmani udah sombong. Paling rohani bagi semua orang, ngomong sembarangan. Saya berdoa, sekaya apapun Anda di sini, bahasa Anda tetap seperti diri Anda sendiri. Amin. Jangan berubah sikap hanya gara-gara hal jasmani. Ya. Bukan tambah sok rohani, tapi menjadi orang yang rohani. Orang yang rohani itu lebih cenderung memaklumi orang lain. Setuju? Paham? Ya.
tidak suka memojokkan orang lain. Mereka menjadi pemfitnah. Makanya jangan kumpul dengan orang-orang yang tukang melepet. Nanti kamu ikut-ikutan nanti. Kamu belum ketemu orangnya, kamu udah benci. Gara-gara dengar dari ponakan saya pernah mengatakan begini sama mamanya. Karena mamanya mengatakan prinsip itu penting. Nah kebetulan anaknya ini fakultas psikologi. Dia bilang gini, prinsip sih boleh, tetapi yang terpenting diantaranya, selain kita punya prinsip, harus menjaga pergaulan. Amin. Serohani apapun Anda, termasuk saya, tapi kalau tidak menjaga pergaulan, Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, boleh kita berteman, tapi tidak boleh kita bergaul. Amin. Saya bisa berteman dengan siapapun, tapi dia tidak bisa menjadi teman saya, sahabat saya. Artinya saya nggak beri waktu untuk dia, karena kebiasaan anak itu bisa kita buat tercemar. Mereka berontak terhadap orang tua. Ini sudah terjadi. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang ini banyak generasi muda mencari masalah dengan orang tua supaya berantem, supaya ada alasan meninggalkan rumah. Oh iya, yang waktu saya nongkrong sebuah food court, saya nggak tahu saya lah duduk atau gimana. Ini kumpul anak-anak muda, masih belasan tahun, masih SMA, SMP, dan dengan bangga cerita, oh kemarin saya berantem sama mama saya, bla 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 bla. Ya kesempatan gua kabur, lumayan beberapa hari, sampai mamanya minta ampun. Buat apa saudara? Untuk tinggal hidup dengan pacarnya. Sekarang harga diri udah gak penting sekarang. Ini sudah ada loh. Makanya orang tua harus lebih waspada, lebih bijaksana. Karena kalau udah rusak di masa muda, di masa belia, untuk menata kehidupan lebih baik, bisa, tapi butuh perjuangan yang berat. Karena itu, ayo jaga ini. Ini berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini tidak pedulikan agama, ya. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Padahal orang lain itu cantik, saudara, ganteng, dibilang jelek. Gak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Tapi bayangkan itu, dia ciptakan orang jadi jelek. Ya kan? Orang udah ganteng dibuat jadi jelek. Tidak mengekang diri. Keinginannya lebih tinggi dari kebutuhan. Garang itu apa aja? Wajahnya sangar, menyeramkan. Ya, kita belum ketemu singa, dia seperti singa. Nah, pernah ketemu orang kayak gitu nggak? Ngeri kita dekat. Apa salah kita? Tidak suka yang baik. Kalau nasehatin, waduh. Udahlah, ini penghuni surga. Udahlah, jangan dekat-dekat, kamu tahu penghuni surga. Tidak berpikir panjang. Ini sudah di kenyataan. Berlagak tahu. Itu disebut orang yang sok tak. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengukir kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mendengar kebenaran, akan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Karena apa? Orang ini saudara rajin ibadah, rajin beribadah, tetapi di dalam gereja bermain-main. Jadi saya minta maaf bagi saudara kalau saya larang main handphone.
baca WA di gereja, baca Facebook, apalagi lagi yang mengganggu konsentrasi kita. Supaya apa, saudara? Kita terhindar dari kasus ini. Saya nggak tahu juga Anda tersinggung karena saya larang, nggak ngerti ya. Ada yang tersinggung nggak? Sebagian, dikit. Ya. Supaya kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, setan sekarang udah nggak bukan di kafe lagi, saudara, bukan di diskotik, sekarang di HP. Percabulan sudah lari di sini, penipuan sudah lari di sini, fitnahan sudah di sini, bahkan perjodohan pun ada di sini, ya kan? Yang disebut cinta online. Tapi di sini juga ada berkat, ada mukjizat, dan ada peluang. Oleh karena itu, supaya ini jadi peluang yang baik, gunakanlah HP di gereja hanya untuk baca Alkitab. Nah, selanjutnya saudara, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 27 ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Artinya kita harus menantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan ini dalam Mazmur 123 ayat 2 mengatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Jadi mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Mata kita harus memperhatikan ke arahnya Tuhan. Dalam hukum perjanjian lama, budak tidak boleh melihat tangan Tuhan. Mata Tuhan hanya melihat tangan, karena di tangan itu ada suara yang harus mereka ikuti. Biar hari ini mata kita tertuju pada Tuhan. Bagaimana cara supaya mata kita tertuju kepada Tuhan? Maksudnya, mata kita tertuju kepada Dia, artinya kita berharap hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Anda boleh pintar, Anda boleh punya pengetahuan, Anda boleh punya keahlian,
Tetapi itu bukan andalan kita. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia seperti semak bulus di padang gurun yang tidak berair. Ya. Yeremia 17. Lalu kemudian sampai yang mengasihani kita, artinya sampai Tuhan, ya, sampai Tuhan menjawab apa yang kita gumulkan. Artinya Anda jangan lupa mendoakan apa yang sedang Anda doakan hari-hari ini. Banyak orang lupa apa yang pernah didoain. Kenapa dia lupa? Karena lama sekali menunggu. Kok belum ada mukjizat? Ya. Mazmur 130 ayat 5 sampai 6. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Kalau Anda pernah terlibat dalam organisasi yang disebut pramuka, biasanya itu SMP, SMA gitu. Siapa yang pernah ikut pramuka? Berkemah. Nah, biasanya kalau pramuka itu suka berkemah, ya kan? Dan berkemahnya itu bukan di tengah kota, tapi di tempat yang sepi, tidak ada lampu. Mereka buat tenda. Dan itu kalau sudah jam 7 itu udah gelap. Dan ada satu permainan yang diatur oleh mereka, yakni apa? Mereka dari tim yang lain berusaha bagaimana mengambil barang-barang di tenda orang lain. Betul enggak? Yang pernah ikut pramuka ya? Nah, supaya jangan mereka ini kebobolan, harus bergantian yang tidur. Satu yang bangun, satu yang tidur. Karena kalau ada barang yang hilang, berarti yang kehilangan itu dinyatakan kalah. Supaya kalah, harus berjaga-jaga dan menantikan fajar. Dan biasanya saudara, di zaman dahulu gak punya handphone, gak punya WA, gak punya YouTube, gak punya kota. Boro-boro punya kota, handphone aja gak punya. Gak ada dulu permainan toh. Dan biasanya itu pertama duduk-duduk, kedua keliling-keliling, lama-lama jenuh juga. Aduh capek, lama sekali. Kapan selesai ini? Lama sekali. Tetapi saudara, fajar tetap terbit di pagi hari. Amin. Meskipun lama, itu disebut ada lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pasemer masih enak, ada handphone kalau ngantuk, ya kan? Mau chat siapa, telepon siapa? Ini seorang diri mau telepon kepada siapa? Gak punya handphone, ya. Tidak punya kopi, gak ada pemanas bos. Di sini ada pemanas, Bu Mary tinggal colokkan di tembok, bisa kita ngopi. Ngopi di mana? Di tengah hutan. Ya. Jadi Ratapan 3:26 kita baca sama-sama. Adalah baik menanti dia pertolongan Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Adalah baik menanti dengan dia pertolongan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan artinya kita berdoa. Sekali lagi, berdoa. Jangan hanya berdoa asal-asalan. Jangan hanya bisa merengek-rengek dengan Tuhan. Saya ajarkan ada 3 tahap doa, supaya tahu semua. Nanti gak usah menunggu saya mendoakan saudara, tapi pakai 3 tahap doa ini, pasti ada mujizat.
Yang pertama, Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi, ketuklah maka pintu dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Artinya begini, kita berdoa yang pertama, itu tahap awal ini, tahap dasar, meminta. Minta, Tuhan, saya butuh mujizat ABC. Oke? Mintanya bagaimana? Tuhan Yesus kasih perumpamaan seorang janda yang punya masalah. Bukan berarti Anda janda, tapi janda ini punya masalah, yaitu tanahnya mau direbut orang, nggak sanggup bayar pengacara. Boro-boro bisa bayar pengacara, untuk makan aja susah. Tetapi dia mendatangi hakim. Hakim ini nggak takut Tuhan, nggak menghormati orang, angkuh, tidak peduli orang ngomong apa. Tapi janda ini dengan tekun, mungkin tiap pagi, tiap sore, tiap siang datang di hakim. Pak Hakim, tolong dong, benarkan perkara saya. Nah, hakim ini kesel juga. Udahlah, biar saya nggak takut Tuhan, nggak menghormati orangku, tapi karena janda ini nyusahin aja sih janda ini. Udah saya menangkan aja dia. Ya udah saya ketok palu, kamu pemenangnya. Nah, terus katakan, cangkalah hamba yang lalim ini. Bukankah Tuhan mendengarkan doa mereka yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan? Adakah yang mengulur-ulur waktu? Tetapi jika Anak Manusia datang, adakah yang mendapatkan iman di bumi? Mendapatkan iman artinya beriman, artinya Anda berdoa secara konsisten. Minta. Hari ini siapa yang gak pernah minta sama Tuhan? Hari ini minta. Yang penting jangan yang sudah punya istri minta istri baru ya. Awas kamu. Kalau punya suami minta suami baru. Kalau yang masih belum boleh ya. Minta. Belum punya anak, minta anak. Tahun depan Tuhan saya mau gendong anak. Susah amat sih cuma ngomong gitu aja. Ya kan? Tuhan minta. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap detik perkatakan. Nah, ini masih tahap anak-anak. Gak boleh terlalu lama kita sana. Kalau terlalu lama nanti kita di sana, kita mentalnya seperti orang Israel. Sampai udah tua masih minta. Iya. Bayangkan orang Israel sampai udah tua aja, udah kakek-kakek, gara-gara minta makan daging sampai nangis. Bayangkan itu. Coba kalau sih misalnya ada makanan siang hari, Pak Irwin, Pak saya bernangis minta makan ke saya, ya ampun. Haleluya. Udah nangis, Alkitab menuliskan sampai Tuhan geram melihat mereka, dan akhirnya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Ada doa selanjutnya, yaitu doa pemerintah. Nah, ini cara dilakukan aja. Kenapa? Masa kita paksa Tuhan? Bukan kita paksa. Matius 18 ayat 18, 11, 20. Nanti baca. Saya ajarkan ini. Kalau Anda mempraktekkan, Anda akan mujizat. Begini, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kunci kerajaan surga ini saya berikan kepadamu. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Yeremia 1 menuliskan juga. Yeremia seorang anak muda. Saya nggak mampu, nggak fasih berbicara. Tapi Tuhan ngomong, kamu ini adalah pribadi yang diberi otoritas untuk mencabut dan menanam, untuk merobohkan dan membangun. Artinya dalam lidah bibir kita ada kuasa. Oleh karena itu kalau berdoa ke depan, mulai hari ini rubah. Kalau selama ini minta belum terjawab, gunakan tahap selanjutnya, memerintah. Contohnya Pak Semer, Tuhan saya butuh rumah, tipenya 36, kamarnya 3, kamar mandinya 2. Spesifik. Di daerah Citayam dekat stasiun kereta.
Saya perintahkan dalam nama Yesus, perumahan ini menjadi milik saya. Ucapkan minimal 10 kali sehari, bila perlu setiap saat. Percayalah, rumah itu miliknya Pak Simon. Kalau nggak mau, milik saya. Iya. Saya nggak punya uang, nggak urusan. Gunakan otoritas. Saya mendoakan orang sakit juga begitu. Hei, setan bilang, keluar. Setannya keluar. Ya, sama. Hanya bedanya saya gunakan otoritas saya. Anda cara menggunakan. Hari ini saya ajarkan, gunakan otoritas itu. Gimana Pak otoritas menggunakan otoritas? Saya tadi baru maki-maki orang. Minta ampun dulu sama Tuhan. Baru gunakan itu. Makanya mulut ini jangan pesimis terus omongannya. Ya mana mungkin, impossible. Ya kan? Gaji saya kan cuma segini Om. Segini. Padahal segini itu 2 digit. Iya. Jadi ketiga kitab ini harus ini juga doa. Ya. Jangan kamu berdoa, harus berdoa. Ya. Makanya kalau saya berdoa itu saya nggak suka orang mas-mas kalau berdoa. Diam aja. Itu bersemedi aja dalam gua, nanti dapat wahyu. Ya kan? Nanti tidak dapat wahyu di gua nanti kalau apa bersemedi. Harus punya semangat. Jangan lemas-lemas. Ya udah Pak, seperti air mengalir. Iya, kalau airnya bersih. Masa seperti air got? Nah, saudara, ini tadi penuaian jiwa. Saya nggak bahas ini, saya lewatin aja. Nah, saudara kasih Tuhan, ini bagaimana kita, saya tutup dengan bahasa ini. Bagaimana caranya supaya kita mengalami terobosan dalam keuangan? Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar pengalaman hidup. Waktu yang lalu kami berdoa di tempat Bu Elis. Ada 3 gereja mengajukan proposal ke saya. Gereja itu sedang dibangun. Saya dikirim proposal. Dalam hati saya, Tuhan, harusnya di gereja besar lo ngaju proposal. Karena gitu kan? Kan begitu ya? Pengusaha kan ngajuinnya ke saya. Ya memang mungkin juga karena mereka lihat saya di medsos, oh lumayan keren juga Pak Petrus ya. Iya. Mereka punya iman, oh pasti punya uang Pak Petrus. Saya sih bilang pasti saya punya uang. Saudara dalam keadaan seperti itu, saya ulang ngomong sama Bu Lesti, dengar juga Bu Elis. Kalau dikirimkan kita 3 proposal ini, artinya kita punya uang. Artinya kita punya, saudara. Dan 3-tiganya kita kasih. Kenapa? Mungkin Anda mengalami seperti yang saya alami. Orang yang berjalan maju. Ini di sini lengkap tulisan ini, malah kurang lengkap. Orang yang berjalan menuju dengan menangis, maju dengan menangis sambil menabur benih. Artinya berdoa sambil menabur. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini untuk terobosan dalam keuangan kita harus menabur. Paulus mengatakan ada benih untuk ditabur dan juga ada gandum untuk dimakan. Siapa yang menyediakan? Tuhan pada waktu kita belajar menabur. Nah, di contoh Ishak, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang miskin,
Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya raya, sampai orang iri kepada dia karena dia menabur di waktu yang sulit. Saya tahu kesusahan Anda. Saya tahu sebagai wirausaha, sebagai pegawai, atau sebagai apa istilahnya, pedagang online, saya tahu. Tapi justru dalam kondisi yang sulit inilah kita harus belajar menabur. Harus belajar menabur. Kalau kita nggak pernah menabur, mana mungkin kita bisa menuai uang yang kita tabur. Itu bukan nanti dituai di surga, di bumi. Dan teman-teman pendeta juga hubungi saya, Pak Petrus, tolong kami dong. Ya, saya siap menolong. Ada uang atau tidak, nggak ada urusan. Siap, saya tolong. Pak Petrus punya uang? Ada. Saya punya ATM, punya rekening. Loh ya, ATM saya itu ada BCA, ada BNI, ada Commerce, ya, bank digital, ada juga Bank DKI, dan Akudana lainnya. Artinya saya banyak rekening yang banyak uangnya. Jadi ketika ada teman hamba Tuhan, Pak Petrus tolong kami, siap. Siapa takut? Kalau orang hamba Tuhan bisa ngomong begitu ke saya, artinya Tuhan sedang memberkati saya. Bukan orang nyusahin aja di para pendeta, beriman dong seperti saya. Tak begitu. Artinya Petrus sedang diberkati sebagai pusat perhatian Allah untuk saya menabur. Iya. Tandanya seorang yang kaya, buktinya dikirim proposal. Ya. Saya belum bangun gedung gereja, mereka udah bangun, proposal dikirim ke saya. Haleluya. Artinya sebentar lagi kita punya gedung gereja. Iya. Gitu. Ini namanya menabur. Mau ikut seperti saya? Gak apa Pak. Di dompet ini kayak gak ngerti aja sih Pak. Dompet ini loh Pak, tebal setebal isinya koran. Iya. Saya mengajarkan apa? Manusia roh kita. Bagaimana? Dan saya tidak hanya menyuruh saya udah mulai dulu. Mulai dari saya bergumul, berpuasa. Ada juga teman ngomong, Pak Petrus, aduh, anak saya mau diwisuda Pak Petrus. Gimana caranya? Butuh pinjaman. Anaknya cum laude, cuma memang lagi namanya manusia dan ada pasang surutnya. Jangan menghakimi kalau ada orang yang sedang jatuh dalam ekonomi. Justru itu. Gimana ya Pak? Saya bilang, saya akan bantu semampu saya. Saya pasti bantu. Gak mungkin tidak. Di bahasa iman saudara. Saya bantu. Berapa yang diperlukan? Kecil sih Pak, cuma 5 juta. Oh gampang, selesai dalam nama Yesus. Iman dulu bos. Makanya saudara, kalau Anda punya anak, berdoalah jangan dapat suami seperti saya ini, nanti stres. Tapi puji Tuhan, boleh tidak stres bersama saya. Ya. Anak saya tetap cantik kan, gak stres, dia punya bapak seperti saya ini. Bukan begitu cantik?
Iya kan? Kenapa? Iman. Makanya suami-suami perlu iman. Suami-suami nggak boleh memberi. Suami-suami nggak boleh gampang mengeluh. Suami-suami nggak boleh gampang putus asa. Suami-suami nggak boleh minder meskipun kamu masih pengangguran. Karena setidaknya kamu punya iman. Saya pernah nggak punya pendapatan, sudah nggak kerja selama dari tahun 2010. Puluhan tahun saya nggak kerja. Yang bekerja boleh sedih. Artinya nggak punya gaji tetap saya bulanan. Saya nggak minder. Ya, selit gaji saya nggak punya. Tetapi selalu saya punya transfer dari surga. Iya. Saya ini pegawai internasional, saudara. Anda gak percaya? Ya sudah. Loh, bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Amin. Terserang bilang orang sombong, tapi itulah iman, percaya saja. Dan Tuhan buktikan kekuasaannya. Ya. Jadi hari ini kita harus belajar dari seperti Ishak. Ishak ini ketika dalam keadaan sulit, dia pergi ke Mesir karena Mesir waktu itu kaya. Tuhan ngomong jangan, tinggal di negeri ini sebagai orang asing, menabur, dan akhirnya dia taat dan dia diberkati. Amin sebiji. Hari ini kita belajar bersama-sama. Pesan untuk kita hari ini diteguhkan melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus ini. Mari siapkan hati kita. Mulai kita berlatih beriman. Kita berada di tengah-tengah kota yang penuh persaingan, kompetisi, kota yang begitu cuek. Kalau Anda nggak punya iman, Anda suntuk menjalani, Anda akan putus asa. Tapi kita melangkah dengan